Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sesi 7 ini akan membahas tentang sejarah dan silsilah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, anak dari Nyimas Rara Santang, atau cucu dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Pangeran Walang Sungsang yang selanjutnya bergelar Sri Manggana Raja pertama daerah Cirebon Larang, memiliki adik bernama Rara Santang. Ketika Walang Sungsang menunaikan ibadah haji, Rara Santang juga ikut serta untuk berhaji. Diceritakan ketika sampai di pelabuhan Jeddah, Samadullah alias Walang Sungsang dan Rara Santang bertemu dengan Syarif Abdullah, penguasa, wali kota, di negeri Mesir. Syarif Abdullah adalah keturunan Bani Hashim yang pernah berkuasa di tanah Palestina. Di kota Mekah, Rara Santang dipersunting oleh Syarif Abdullah yang selanjutnya setelah menunaikan ibadah haji, Rara Santang diboyong ke negeri Mesir. Dari perkawinan Syarif Abdullah dan Rara Santang, Hajah Syarifah Mudaib dikaruniai seorang putera bernama Syarif Hidayatullah, lahir tahun 1448 M. Pada masa remajanya Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Ataullah Sadzili di Mesir, kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Ketika Rara Santang, Hajah Syarifah Mudaib, kembali ke Cirebon 1475 M, ia disertai suaminya dan puteranya Syarif Hidayatullah tinggal dan menetap di Cirebon Larang yang telah diperintah oleh pamannya Pangeran Cakrabuana alias Haji Abdullah Iman. Sebelum menjadi Susuhunan Jati, Syarif Hidayatullah melakukan kegiatan dakwah di Banten pesisir yang saat itu dirajai oleh Sang Surasowan. Menurut cerita lain sebelum ke Banten pesisir, Syarif Hidayatullah pergi ke Demak menemui Sunan Ampel untuk bersilaturahmi. Dimungkinkan perginya Syarif Hidayatullah ke Banten pesisir atas perintah dari Sunan Ampel. Untuk kepentingan dakwahnya, Syarif Hidayatullah menikahi Nyi Ratu Kawunganten putri Sang Surasowan penguasa Banten pesisir. Ia diakuniai dua orang putra-putri yaitu Hasanuddin yang selanjutnya menjadi pelanjut dakwah ayahnya di Banten dan Ratu Winahon alias Ratu Ayu yang dinikahkan kepada Fahrullohan alias Fadilahan alias Faletehan seorang panglima perang tentara Demak. 4 tahun kemudian atau 1479 M, setahun setelah berdirinya negara Islam Demak, Pangeran Cakrabuana mengalihkan kekuasaannya kepada Syarif Hidayatullah saat usia 31 tahun, sebelumnya menikahkan Syarif Hidayatullah dengan putrinya Ratu Pakungwati. Atas dukungan para wali, Syarif Hidayatullah memutuskan Cirebon menjadi negara Islam yang merdeka terlepas dari pemerintahan pusat Pakuan Pajajaran. Upacara penobatan Syarif Hidayatullah yang bergelar Susuhunan Jati, dihadiri oleh Dewan Wali dan pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Raden Fatah. Ketika Raden Fatah pulang ke Demak, sebagian pasukannya ditinggalkan untuk menjadi pengawal dan melindungi Susuhunan Jati. Posisi Syarif Hidayatullah yang selanjutnya dikenal dengan Sunan Gunung Jati bukan hanya sebagai Susuhunan Jati negara Islam Cirebon, tetapi dalam Dewan Wali menempati posisi yang sentral. Beliau memangku jabatan Khatib Agung Masjid Demak. Pada masa pemerintahan Demak beralih kepada Pangeran Trenggono, setelah Raden Fatah wafat digantikan Pati Unus lalu Pangeran Trenggono, Sunan Bonang memerintahkan Sultan Demak baru untuk mengunjungi Sunan Gunung Jati. Pada kesempatan itu Sunan menganugerahkan gelar kepada Pangeran Trenggono sebagai Sultan Ahmad Abdul Arifin. Pemberian gelar tersebut mengandung arti legitimasi bagi Pangeran Trenggono untuk memimpin negara Islam Demak. Perintah Sunan Bonang kepada Pangeran Trenggono untuk menemui Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk pada posisi Sunan Gunung Jati saat itu sebagai Ketua Dewan Wali setelah Sunan Ampel dan Sunan Giri wafat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin,
juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Nasab lengkapnya dari garis keturunan ayahnya, sebagai berikut: Sunan Gunung Jati, bin Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam, bin Said Jamaluddin Al-Husain, bin Said Ahmad Jalaluddin, bin Said Abdullah, bin Said Abdul Malik Azmat Khan, bin Said Alwi Amil Faqih, bin Said Muhammad Sahib Mirbat, bin Said Ali Hali, Kasam, bin Said Alwi, bin Said Muhammad, bin Said Alwi, bin Said Ubaidillah, bin Said Ahmad Al-Muhajir, bin Said Isa, bin Said Muhammad, bin Said Ali Al-Uraidi, bin Imam Jafar Sadiq, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.